يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah kepadanya dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim pasti mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Memang cinta kepada Rasul itu wajib bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia lebih mencintai diriku daripada ayahnya, anaknya, bahkan dari semua manusia. Namun ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, cinta kepada Rasul bukan sekedar ucapan di bibir. Cinta kepada Rasul bukan sekedar pengakuan, namun harus ada bukti yang nyata. Dan di antara bukti cinta kepada Rasul dengan mentaati Rasul, dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai kaum muslimin mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW.
yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Seorang penyair Arab mengatakan, ta'sir rasulah wa anta tudhir hubbahu, hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul, engkau menyimpang dari ajaran Rasul, namun engkau masih mengaku cinta kepada Rasul. Ini sesuatu yang mustahil. Ini sesuatu yang tidak nyambung, tidak connect. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu kepada Rasul itu betul-betul jujur, benar dari dalam hati, la ta'tahu, engkau akan mentaati, mengikuti ajaran Rasul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta pasti mentaati, mencintai, pasti mentaati orang yang dia cintai. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan keutamaan orang yang mengikuti, mentaati, ittiba kepada Rasul sangat amat luar biasa. Yang pertama, kalau kita ittiba kepada ajaran Rasul, maka surga jaminannya. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, mengikuti ajaran Rasul, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Rasul bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku, kata Rasul, maka dialah yang masuk surga. Barang siapa yang ittiba kepada sunnahku, maka dialah yang masuk surga. Namun barang siapa memaksiati diriku, menyimpang dari ajaranku, makalah dialah yang enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, di antara keutamaan orang yang ittiba kepada ajaran Rasul, Allah akan kumpulkan mereka bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, yang ittiba kepada ajaran Rasul, maka Allah gabungkan mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang salihin. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surga kelak. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan ittiba kepada sunnah, Allah akan berikan hidayah kepada orang tersebut. Allah berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, ittiba kepada ajaran Rasul, entah dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, dakwah, maka kata Allah, tahtadu, kalian mendapatkan hidayah. Dan ini yang juga Rasul sabdakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnahku. Demikian pula ma'asal muslimin, di antara keutamaan ittiba kepada Rasul, bahwasanya tidak ada jalan menjadi wali Allah kecuali dengan ittiba kepada ajaran Rasul. Tidak mungkin orang itu bisa menjadi wali Allah kecuali dengan ittiba kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidaklah mereka merasa takut dan tidaklah mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, yang bertauhid dan yang bertakwa. Dan takwa harus dengan ittiba kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ma'asal muslimin, di antara keutamaan ittiba kepada ajaran Rasul, Allah akan berikan kehidupan yang bahagia fid dunya wal akhirah. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, amal yang ikhlas dan ittiba kepada ajaran Rasul, maka kami berikan kehidupan yang bahagia. Dan dia dalam keadaan beriman, bertauhid, maka Allah berikan kehidupan yang baik, yang bahagia fid dunya wal akhirah. Sebagaimana juga Allah katakan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa mengikuti ajaranku, mengikuti sunnah Rasulku, maka tidak mungkin dia tersesat dan dia tidak akan mungkin sengsara selama-lamanya. Dan ma'asal muslimin, di antara keutamaan ittiba kepada sunnah Rasul juga, bahwasanya umat akan mulia jika mereka mengikuti ajaran Rasul. Umat tidak akan mungkin terkalahkan kalau mereka ittiba kepada sunnah Rasul. Sebagaimana kata Rasul, sallatallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama Islam yang sesuai dengan ajaran Rasul. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, i'lam rahimakallah annal Islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah as-sunnah. Kita kaum muslimin akan jaya kalau kaum muslimin kembali ittiba kepada ajaran Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara sekian banyak keutamaan ittiba kepada ajaran Rasul. Ini kita sampaikan untuk terus memotivasi kita agar kita tetap istiqamah di dalam ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai babut targhib, memotivasi kita untuk selalu ittiba kepada ajaran Rasul. Namun juga perlu kita sampaikan at-tarhib, yaitu ancaman-ancaman bagi yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah mengancam yang memaksiati Rasul, yang menyimpang dari ajaran Rasul, Allah masukkan ke dalam api neraka. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan Allah dan Rasul, maka Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih ajaran Rasul dan dia setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman, kami palingkan, sesatkan kemana dia tersesat dan kami masukkan dia ke neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Demikian pula di antara ancaman bagi orang yang menyimpang dari ajaran Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah, Allah akan timpakan fitnah dan azab yang pedih fid dunya au fil akhirah au kilaihima. Kata Allah Subhanahu wa taala, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au adzabun alim. Barang siapa atau berhati-hatilah orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim tidak cukup hanya mengaku cinta kepada Rasul, namun harus betul-betul membuktikan cinta kita dengan ittiba mengikuti ajaran Rasul SAW
dan itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan pertama kali kita thalabul ilmi, belajar apa itu sunnah Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasul sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna sinaba. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka da'din waj'al hadal balada aminan wa sayra biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.